Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 8, Klien. Permisi Bu, ucap sekretaris Safira yang bernama Nada. Ada apa? Tanya Safira. Ibu Safira, klien bernama Dewi ingin bertemu dengan ibu. Suruh masuk, jawab Safira. Assalamualaikum. Dewi mengucap salam ketika akan masuk ke dalam ruangan Safira. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak Dewi. Terima kasih Ibu Safira. Dewi duduk di kursi yang ada di depan Safira. Wajah wanita itu tampak pucat dengan mata yang sembab. Ibu Safira, saya datang ke sini untuk minta kepada ibu agar tidak usah melanjutkan kasus ini, Bu. Dewi menangis. Ia merasa sangat bersalah kepada Safira karena membantunya untuk mendapatkan haknya. Wanita cantik yang duduk di depannya harus mengalami bahaya. Kenapa begitu, Mbak? Tanya Safira. Ibu Safira begitu sangat baik. Ibu mau membela saya. Orang tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak mampu untuk membayar hasil kerja ibu. Tapi saya juga tidak ingin ibu dalam bahaya karena membela saya. Dewi menangis dengan terisak-isak. Ia tidak ingin memanfaatkan kebaikan orang yang sudah tulus membantunya. Tidak apa Mbak Dewi, Mbak bisa lihat sendiri. Alhamdulillah saya sehat. Jadi Mbak jangan khawatir. Safira meyakinkan kliennya. Dewi tak kuasa menahan suara tangisnya. Ia menangis jadi-jadinya. Sebagai seorang ibu, sudah pasti ia begitu sangat berharap agar putranya bisa bersama dengannya. Mbak Dewi jangan bingung, Mbak harus kuat. Nanti sebelum masuk ke persidangan, kejiwaan Mbak Dewi juga akan diperiksa. Safira mengusap tangan wanita itu. Tubuh wanita itu sudah terlihat lebih kurus dari beberapa hari yang lalu. Iya Mbak, saya tahu. Tapi saya selalu ketakutan. Saya takut anak saya tidak bisa saya ambil lagi. Dewi menangis. Anaknya sudah diambil paksa oleh keluarga suaminya. Dewi takut ia tidak bisa lagi bertemu dengan anaknya. Perbanyak berdoa ya Mbak. Safira sangat memahami perasaan kliennya saat ini. Ia berusaha menenangkan Dewi. Dewi menganggukkan kepalanya. Saya baru saja berencana untuk menemui Mbak Dewi. Ternyata Mbak Dewi sudah datang sendiri. Kemarin Mbak belum menceritakan secara detail tentang permasalahan Mbak bersama dengan mantan suami Mbak. Apa Mbak bisa menceritakan kepada saya bagaimana ceritanya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi? Tanya Safira. Dewi menganggukkan kepalanya. Kami menikah tanpa restu dari keluarga Mas Indra. Mas Indra membuktikan cintanya dengan menikahi saya tanpa ada restu dari orang tuanya. Awalnya, rumah tangga kami sangat baik. Di bulan kedua pernikahan, saya dinyatakan hamil. Berita ini menjadi kebahagiaan yang sempurna untuk keluarga kecil kami. Hubungan keluarga Mas Indra juga semakin membaik dengan keluarganya. Mas Indra mulai akrab kembali dengan kedua orang tuanya. Ia sering datang ke rumah orang tuanya tanpa membawa saya. Perlahan-lahan sikapnya kepada saya mulai berubah. Dia mulai kasar dalam berbicara dan juga bersikap. Bahkan dia juga mulai suka memukul saya hanya karena permasalahan kecil. Padahal waktu itu saya sedang hamil. Saya sungguh tidak tahu apa yang membuat dia berubah seperti ini. Dia suka menuduh saya yang tidak-tidak. Bahkan anak yang saya kandung juga tidak dipercayainya sebagai anaknya sendiri. Dewi menangis ketika terbayang seperti apa suaminya memperlakukannya pada saat itu. Suaminya memukulnya tanpa ada rasa kasihan. Dewi mengusap air matanya dengan tisu yang diberikan oleh Safira. Seperti apapun sikap suami saya tetap bertahan. Saya sadar bahwa saya tidak memiliki siapa-siapa. Saya berharap sikapnya akan berubah. Saya begitu tidak percaya ketika mertua saya datang ke rumah. Mereka membawa seorang wanita yang sangat cantik. Saya sungguh tidak percaya ketika mereka mengatakan bahwa mantan suami saya sudah menikah dengan wanita itu. Dewi mengusap air matanya.
Rasa sakit yang dulu sudah sempat terlupakan kini kembali terasa perih. Lalu, pada saat itu, mama mertua saya mengusir saya. Dia mengatakan saya wanita yang tidak baik. Dia memfitnah saya dengan perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dia menuduh saya selingkuh, padahal saya tidak pernah dekat sama laki-laki manapun. Di ponsel saya tidak menyimpan kontak telepon laki-laki manapun. Saya mencoba menjelaskannya, namun mereka tidak ada yang mau mendengar penjelasan saya. Dia mengatakan bahwa mantan suami saya akan berpisah dengan saya setelah saya melahirkan. Dia mengatakan bahwa anak saya kandung bukanlah cucunya. Pada hari itu juga, saya diusir dari rumah dalam keadaan hamil 7 bulan. Saya tidak membawa apa ketika pergi dari rumah, hanya pakaian dan barang yang melekat di tubuh saya yang saya bawa. Saya sungguh tidak menduga dia yang begitu sangat baik dan menyayangi saya tega melakukan ini semua. Saya tidak mengerti mengapa sekarang mereka ingin mengambil anak saya. Saya yang melahirkannya sendiri tanpa suami saya. Dalam keadaan hamil, saya bekerja untuk mencari biaya persalinan saya, untuk beli perlengkapan baju bayi saya. Sedangkan mereka tidak ada yang mau tahu dengan anak saya. Saya yang besarkannya sendiri. Dewi bercerita dengan air mata yang tidak ada henti-hentinya menetes. Mbak harus kuat. Insya Allah saya akan memperjuangkan anak Mbak. Saya akan berusaha agar anak Mbak kembali lagi sama Mbak. Safira sangat yakin kasus ini dapat dimenangkannya. Semua bukti yang memberatkan lawannya sudah dikumpulkannya. Semua bukti yang memberatkan keluarga mantan suami Dewi. Setelah mendengar semua cerita Dewi, Safira semakin yakin untuk memenangkan kasus ini. Terima kasih ya Bu Safira, terima kasih, Dewi berkata dengan mengusap air matanya. Safira merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Dijangkaunya ponsel yang saat ini ada di atas nakas yang berada di samping tempat tidurnya. Melihat panggilan yang masuk dari Vino membuat jantungnya berdegup dengan hebatnya. Safira dengan cepat beranjak dari tempat tidur. Ia mengambil jilbabnya dan memakaikannya dengan terburu-buru. Halo, Assalamualaikum, jawab Safira setelah mengangkat sambungan video call tersebut. Halo, Waalaikumsalam, jawab Vino dengan tersenyum. Kenapa baru menghubungi Vira sekarang? Safira bertanya dengan memajukan bibir bawahnya. Ditatapnya wajah pria tampan yang memenuhi layar ponselnya. Hati Safira begitu sangat bahagia ketika melihat senyum menawan yang diberikan oleh pria pujaan hatinya. Aku baru menghubungi kamu sekarang agar kamu merindukanku, Vino mengulum senyumnya. Vino tega. Safira kesal ketika mendengar jawaban Vino. Vino tersenyum memandang Safira. Ia begitu sangat merindukan Safira. Namun seperti janjinya dengan kedua orang tuanya, Vino harus menyelesaikan studi S2-nya terlebih dahulu. Dalam waktu dekat ini, ia akan kembali ke Indonesia. Aku ini calon suami kamu. Panggil Mas, Vino memberikan perintahnya. Wajah Safira memerah ketika mendengar ucapannya. Iya Mas, jawabnya dengan tersenyum malu-malu. Vino tidak bisa menutupi rasa rindunya. Menunggu bisa kembali ke Indonesia terasa begitu sangat lama untuknya. Mas kapan pulang? Tanya Safira dengan malu-malu. Panggilan Mas belum terlalu bisa diucapkannya. Selama ini, Safira selalu memanggil Vino dengan nama saja. Belum tahu sayang, Vino sedikit tersenyum. Ia sengaja tidak ingin beritahu Safira tentang kepulangannya ke Indonesia. Apa masih lama? Tanya Safira. Enggak bisa diprediksi, jawab Vino. Safira hanya diam dengan memajukan bibirnya. Apa kamu sudah tidak sabar? Tanya Vino. Enggak sabar apanya? Tanya Vira dengan membesarkan matanya. Tidak sabar, aku mengucapkan ijab kabul untukmu, Vino bertanya dengan mengedipkan sebelah matanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.